asal kita dari Allah, surga yang dicari. Nah ini ketidaktepatan-ketidaktepatannya. Salah satu bentuk ketidaktepatan kita selama ini. Kalau bentuk ibadahnya benar, bentuk amalannya benar, arah kesadarannya ini yang nggak tepat. Nah karena itu mari kita perbaiki bersama. Sudah saatnya, sudah waktunya kita menuju Allah, mengidolakan Allah. Ruh itu tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan, itu ruh. Mengejar surga demi bidadari 41 untuk apa? Lah wong kelaminnya nggak ada. Nafsu juga nggak ada. Nafsu nggak ada. Ini bener Pak itu. Saya maaf ya, saya nengok, maaf, bukan memfitnah orang, yang realita. Saya pernah debat, emang keras ya debat. Maaf yang suka masjid ke masjid kan banyak ya. Jadi pandangan dia yang mungkin belum mencapai ini, mungkin akhirnya saya juga maklum lah, baru didoktrin aja. Jadi dia udah didoktrin semacam kata itu. Jadi saya ibadah, pintu surga udah di depan muka saya. Oh, udah gede katanya. Oh, udah gede. Kemarin Lebar. meninggal, ya kan? Kemarin meninggal. Saya ingin gali itu kuburannya ke surga nggak? Saya ingin tahu tuh. Harusnya jangan begitu. Harusnya ketika dia meninggal, ucapkan innalillahi wa inna ilahi sorgaun. Karena dia Bukan, tapi sorgaun. Harusnya begitu. debat sama dia. Sudah sudah waktunya kita mengidolakan Allah. Sudah waktunya kita menuju hanya satu titik, yaitu Allah. Di dalam Allah ada surga. Di dalam surga belum tentu ada Allah. Iya, jadi lucu, kita itu lucu. Ayatnya hafal. Bahkan setiap kali ada tetangga meninggal, kita selalu mengucapkannya. Tapi yang kita cari, yang kita kejar, yang kita idolakan surga. Aduh, bagaimana kepriben itu? Bagaimana? Sudah saatnya, sudah waktunya kita menuju Allah, mengidolakan Allah. Dan kita tidak akan pernah mengenal Allah jika kita belum mengenal hidup kita. Karena yang bisa mengenal Allah hanya hidup kita. Itu digambarkan, disejarahkan secara abadi di Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah berhadapan dengan Allah, Jibril pun tidak mampu mendampingi. Artinya yang bisa mengenal Tuhan adalah ruh Tuhan itu sendiri. Yang bisa mengenal Allah hanya utusannya, yaitu hidup. Jadi kalau kita ingin mengenal Tuhan, ya kita harus mengenal hidup kita terlebih dahulu. Kalau kita bisa mengenal hidup kita, pasti mengenal Tuhan. Jadi jembatan kita itu hanya hidup kita. Kalau dalam bahasa agamanya jembatan kita itu adalah Rasulullah. Nah, Rasulullah itu bukan Muhammad. Ini kan kebanyakan kan mengatakan tuh seperti itu. Jadi kemajadinya Pak, gitu, yang sudah terdahulu. Nah, ini kan dikembalikan tentang rasa kan gitu. Rasul yang dimaksud Rasulullah itu adalah Rohul Kudus atau Roh Suci atau hidup yang menempati semua makhluk. Jadi Rasulullah itu bukan hanya berada di dalam diri Muhammad, tapi juga berada di dalam setiap diri manusia. Kenapa kok diwajibkan bersolawat kepada Rasulullah?
Ya. Karena hanya Rasulullah, hanya hidup kita yang bisa membawa kita kembali ke hadiratullah. Seperti itu. Jadi kalau kita beragama Islam dan suka bersolawat, ketika kita bersolawat kesadarannya jangan ke Mekah. Jauh kan. Kejauhan, nggak nyambung. Kesadarannya adalah ke dalam diri. Karena solawat itu diperuntukkan untuk hidup kita. Karena hidup kita adalah utusan Allah atau Rasulullah. Seperti itu. Ya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri bersabda, jika kamu memandangku harus dari dua sisi. Satu sisi pertama sebagai Muhammad, sebagai Nabi. Satu sisi kedua sebagai Rasul, sebagai utusan. Kembali tentang surga. Nabi Muhammad bersabda, tidak seorang pun yang akan terselamatkan oleh amal ibadahnya. Itu Nabi yang mengatakan, itu Nabi loh. Tidak seorang pun yang bisa terselamatkan oleh amal ibadahnya. Artinya yang bisa masuk surga. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan amal ibadahnya, kecuali ridho Allah. Jadi suatu ketika ada seorang umat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, benarkah jika aku melakukan atau melaksanakan amal ibadah aku akan mendapatkan surga? Nabi menjawab, tidak ada seorang pun yang terselamatkan oleh amal ibadahnya atau masuk surga kecuali ridho Allah. Termasuk engkau sendiri tidak bisa, aku juga tidak. Itu ada hadisnya. Jadi jangan berbangga diri karena pernah beramal dan beribadah. Karena itu bukan jaminan jika tidak mendapatkan ridho Tuhan. Jadi yang bisa menyelamatkan kita adalah ridho Tuhan. Tapi kalau kita belum mendapat pengampunan dari Tuhan, bagaimana mungkin ridho itu akan turun? Kalau ridhonya Roma Irama ada. Ya, ridho Roma. Jadi untuk bisa mendapatkan ridho Tuhan, jadi kita harus mendapatkan pengampunan terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan pengampunan ya kita harus minta pengampunan. Caranya minta pengampunan kunci. Karena itu bacaan kunci ada yang berbunyi kula nyuwun pangapura. Minta pengampunan, tapi minta pengampunannya bukan ke Tuhan. Kita tidak punya salah sama Tuhan, itu tidak punya dosa kita sama Tuhan. Kita tidak pernah punya salah sama Tuhan, kita tidak pernah punya dosa sama Tuhan, karena apapun yang kita lakukan adalah geraknya. Bagaimana mungkin dia yang menggerakkan kok berdosa? Enggak. Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendaknya. Artinya apapun yang kita lakukan ini kan kehendaknya. Kok bisa disebut dosa? Lah wong dia yang menggerakkan. Kata orang Sunda lama, Pak, kersak dan kersaknya. Itu dia. Lalu di mana letak dosanya kalau seperti itu? Iya. Enggak ada. Artinya kita tidak punya dosa, tidak punya salah sama Tuhan. Salah kita, dosa kita adalah kepada hidup kita sendiri.
Jadi minta pengampunannya itu kepada hidup kita, bukan kepada Tuhan. Sebab itu Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Jadi minta pengampunannya itu kepada hidup kita sendiri. Kenapa kita harus minta pengampunan kepada hidup kita? Seumur hidup kita itu digendong, diteng-teng, disunggi sama hidup, tapi tidak bisa menyadari, tidak pernah menyadari. Itu kesalahan kita. Itu dosa kita. Ya, iya, tapi kan kata-kata itu Pak umumnya, minta aja kamu pengampunan Allah. Nah ini, jadi ini kan kontroversi. Iya, nggak sinkron gitu antara hidup. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa, nggak tepat. Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendaknya. Artinya apapun yang terjadi, apapun kejadiannya, apapun yang kita lakukan, mau salah mau benar, Ya. di mata umum itu gerak Tuhan. Kenapa kita harus punya dosa ya? Lah terus letak dosanya di mana? Lah wong geraknya dia. Semua geraknya dia. Letak dosanya di mana? Kesalahan kita adalah dengan hidup kita sendiri. Dosa kita adalah dengan hidup kita sendiri. Maka memohon ampunlah kepada hidup kita sendiri atas ketidaksadaran kita selama ini. Selama ini kita bisa bicara, bisa duduk, bisa bekerja, bisa beristri, bisa berpikir, bisa tidur dan lain sebagainya, itu karena adanya hidup di dalam diri kita. Dan seumur hidup kita tidak pernah berpikir tentang hidup, tidak pernah mencari tahu. Nah itu letak salah kita, letak dosa kita. Coba kalau nggak ada hidup di dalam diri kita, kita adalah mayat. Kalau tidak ada hidup di dalam diri kita, tidak ada guru sejati di dalam diri kita, tidak ada Rasulullah di dalam diri kita, tidak ada ruh suci di dalam diri kita, kita itu bangkai yang hanya layak untuk dikubur. Kita bisa itu, bisa ini, dan lain sebagainya. Bahkan sampai bisa menyebut, ya Allah, itu karena ada hidup di dalam diri kita. Iya. Coba kalau nggak ada hidup, nggak bisa. Nggak bisa. Yang menjadikan kita bisa beragama, bisa beribadah, bisa beramal, itu karena adanya hidup di dalam diri kita. Tapi kita tidak pernah mikirin hidup. Nah ini letak kesalahan kita, letak dosa kita. Bukan sama Tuhan, kalau Tuhan tidak tahu urusannya. Kalau kita tidak bisa kembali kepada Tuhan, tidak pulang kepada Allah, nah itu baru urusannya. Kamu berasal dariku, kok tidak kembali kepadaku? Ini baru urusan Tuhan. Selain soal kembali, bukan urusan Tuhan. Oke. Nah kalau seumur hidup kita mengejar surga terus, nah itu baru urusan Tuhan itu. Pahala terus ya, ada ketua pahala. Kalau banyak gitu. Dulu hanya dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrohmanirrohim orang bisa terbang, Pak. Padahal nggak nyambung ya, nggak nyambung. Untuk bisa terbang, yang nyambung itu kan aji saipi angin, itu baru nyambung. Sama yang namanya sama urusan terbang itu baru nyambung. Tapi kalau yang dibaca adalah kalimat Bismillahirrohmanirrohim, bisa terbang kan nggak nyambung. Tapi bisa dulu. Kenapa bisa seperti itu? Sekarang coba baca Bismillahirrohmanirrohim 1.000.000.000 kali katakanlah. Itu pun dibarengi dengan puasa. Coba suruh terbang. Nggak akan bisa, Pak. Itu karena apa? Karena ketika orang dulu, ketika menyebut atau mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, itu kesadarannya masuk. Masuk kepada Rasulullah, masuk kepada hidup, masuk kepada
guru sejati atau roh suci. Jadi kesadarannya nggak keluar. Jadi penentunya kesadaran ya. Penentunya kesadaran. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena Tuhan nggak tahu urusannya, Mak. Nggak tahu. Silahkan engkau mau melakukan apapun, sudah aku sediakan di situ. Tapi ingat, kamu berasal dariku dan harus kembali kepadaku. Hanya itu saja. Selain itu, no way. No problem. Nah, karena terlalu banyak manusia-manusia yang tidak kembali kepada Allah, maka banyak pula setan-setan, Pak. Sampai-sampai di rumah kosong, di jembatan, di kayu, di pohon beringin, itu setan semua isinya. Karena tidak kembali. Karena terlalu banyak manusia yang tidak kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi setanlah dia. Ya itu tadi. Kembalinya ke surga. Dia berbuat baik selama di dunia, dia berbuat baik seminggu, masuk surga kan seminggu juga. Setelah 1 minggu keluar dia dari surga, jadilah setan. Habis kontrak, Pak ya. Iya dah. Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Allah tidak pernah menciptakan setan. Tapi dalam kenyataannya setan itu banyak. Dan setan yang berjumlah banyak itu bukan ciptaan Tuhan, tapi ciptaan manusia itu sendiri. Karena tidak mau pulang ke Allah. Jadilah setan. Jadi sudah waktunya kita mengurangi setan-setan itu tadi. Sudah waktunya sudah waktunya kita mengidolakan Allah dan mengurangi jumlah setan-setan itu tadi. Jangan ditambahin lagi, Pak. Udah penuh. Kita hidup berdampingan dengan bangsa jin. Yang diciptakan oleh Tuhan adalah jin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya Tuhan hanya menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia. Tidak ada bangsa setan, itu nggak ada. Tuhan tidak menciptakan. Nah, kita hidup berdampingan dengan bangsa jin saja sudah sumpah, sudah sering gerah kan. Ditambah lagi dengan bangsa setan-setan ini tadi. Wah, aduh gerah deh. Kayak gitu. Ada lagi? Monggo. Oh, oke. Minum Apaan? Ayo. Kunin aku sudah terus. Oh. Nyai kerawi mah yang papa nak kunci na we gitu. Pasti. Coba. Pasti. Pasti. Saya kan kunci. Biasa gitu muka kan. Kan kalimahna. Kalimahna. Aplikasi nama itu kumpul nunggal suci membicarakan yang suci. Saya ceritakan agak suci. Hidup. Karena bunyinya Nang ai cariasan atas ka hartos. Itu yang tadi Pak sangat realitas sekali. Yang Bapak mengumpamakan cangkang rokok dibikinkan mobil-mobilan. Itu sangat netral sekali. Iya, Ya kan? Iya, seperti itu. Kita sudah mau menghilangkan aktivitas sehari untuk memikirkan ini supaya cangkang rokok ini supaya jadi mobil-mobilan.
ternyata sudah dibuat, sudah dibikin, sudah bagus, terus uyak-uyak, dihancurin. Nah seperti itu juga. Ya. Makanya Allah di situ katakan tidak akan menyakitimu. Sesungguhnya aku tidak pernah mempersulit hambaku. Justru hambaku sendiri itu yang mempersulit dirinya. Lalu cuma disuruh pancalaku, hanya disuruh beriman. Tok, udah. Tuhan hanya menyuruh kita untuk beriman. Tuhan hanya menyuruh kita untuk berpancalaku. Kitanya yang wah nyiksa diri, wah. Banyak kebutuhan, pikiran udah kemana tahu kan. Kalau di dalam agama Nasrani ada sebuah ayat yang menjelaskan suatu ketika terjadi sebuah bencana atau sebuah musibah. Nah pada waktu itu Yesus bisa berdiri di atas air. Nah umatnya kebingungan, lalu bertanya kepada Yesus, wahai Rasul, ilmu apa yang engkau gunakan sehingga engkau tidak tenggelam, seringan kapas, bisa berdiri di atas air? Jawaban Yesus apa? Andai engkau memiliki iman sebesar biji sawi saja, lalu engkau berkata kepada sebuah gunung, wahai gunung, kamu pindah di depan rumah saya, maka gunung itu seketika akan pindah di depan rumah. Hanya saja sayangnya banyak yang tidak tahu maksud daripada iman. Ngertinya iman itu yakin, ngertinya iman itu hakul yakin. Padahal Allah, Tuhan itu tidak butuh keyakinan kita. Kita yakin kepada Tuhan, Tuhan tidak mengalami beruntung. Kita tidak yakin kepada Tuhan, Tuhan tidak rugi. Artinya Tuhan itu tidak butuh keyakinan kita. Nah, selama ini kita tidak tepat mendefinisikan iman. Selama ini kita mendefinisikan iman adalah yakin, mentoknya hakul yakin. Satu misal iya, oke lah, iman itu adalah yakin atau hakul yakin. Ketika kita, mari kita buktikan, ketika kita bermasalah, apakah kita menggunakan Allah? Padahal kita udah hakul yakin loh ini ya, udah mentok. Pasti yang digunakan bukan Allah, Pak, yang digunakan ini. Sama ini. Mani. Yang digunakan. Satu misal kita punya kasus gitu ya. Pasti bayar pengacara. Betul. Bukan Allah yang digunakan. Tapi dibilang tidak iman karena dia sudah terlanjur ya mendefinisikan iman itu adalah yakin. Kamu tidak yakin ya dengan adanya Tuhan, marah dia. Ya. Kalau iman itu adalah yakin, artinya harusnya apapun kejadiannya, segenting apapun kejadiannya, harusnya itu Allah yang digunakan, bukan selain Allah. Nah, kejadian-kejadian itu kan memberi pelajaran kepada kita bahwasanya maksud dari iman itu bukan yakin. Maksud dari iman adalah wahyu pancalaku, pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Untuk apa saya yakin sama Allah kalau tidak pernah pasrah sama Allah? Untuk apa saya hakul yakin sama Allah kalau tidak pernah menerima keputusan-keputusan Allah? Untuk apa yakinnya? Tapi coba panjenengan perhatikan. Ketika panjenengan bermasalah, semua akal buntu. Pasti pasrah. Ujungnya pasti pasrah. Ya. Semua udah buntu loh ini. Semua jalan udah buntu. Ujung-ujungnya pasti pasrah. Tapi ketika kita pasrah, selesai kan masalahnya.
Malah ketemu kan solusinya. Iya, benar. Menyerah lah gitu ya. Malah ketemu solusinya. Perhatikan aja. Benar pisan. Ya, perhatikan saja ketika udah nyerah, sudah buntu semua kan. Cari solusi ke sana buntu, solusi ke sini buntu, jalan keluar ke sana buntu. Akhirnya kan gitu. Terserah deh. Ya malah selesai. Malah dapat solusi. Perhatikan aja. Tapi selama ini kan kita nggak menyadari bahwa pasrah itu adalah bagian dari iman. Kalau saja kita menyadari bahwa pasrah itu bagian dari iman, tentunya kita sudah istiqomah pasrah sejak dulu. Nggak nunggu kepepet. Pasrahnya itu nggak nunggu kepepet. Rek naon tuh. Rek naon. Halo. Semua bentuk amal ibadah kita sudah benar, jadi jangan disesali. Hanya saja mengarahkan kesadaran kita ini loh yang tidak tepat. Kalau bentuk ibadahnya, bentuk amalnya benar semua, mengarahkan kesadaran kita ketika kita beribadah, ketika kita beramal, ini loh yang tidak tepat selama ini. Karena di sini yang banyak gangguannya. Akiu. Masa juga favorit itu Bentuk tidak tepatnya di mana? Ketika kita bersolawat, kesadaran kita lari ke Arab. Iya. Ih, kan gitu. Ketika kita menyebut ya Allah, kesadarannya lari ke langit. Ih, ini loh yang tidak tepat. Ya, asal kita dari Allah, surga yang dicari. Nah, ini ketidaktepatan-ketidaktepatannya. Salah satu bentuk ketidaktepatan kita selama ini. Kalau bentuk ibadahnya benar, bentuk amalannya benar, arah kesadarannya ini yang nggak tepat. Nah, karena itu mari kita perbaiki bersama. Sudah saatnya, sudah waktunya kita menuju Allah, mengidolakan Allah. Dan mengurangi setan-setan. Rayu.